halo teman-teman Naraya, halo sahabat Naraya semuanya, selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi di acara Obsesi Obrolan Seru Psikologi. Temanya kali ini adalah tentang new normal, new abnormal, gitu ceritanya. Jadi ceritanya tuh kita itu mau pemanasan gitu ya, ceritanya kita mau pemanasan nih, bentar lagi tiba-tiba udah new normal aja gitu. Padahal kitanya sendiri mungkin belum ready, belum siap gitu. Mungkin kemarin udah terlalu PW sama work from home kan gitu. Udah terlalu parah magernya gitu. Jadi kita mau mempelajari ini perilaku apa sih sebenarnya yang berubah gitu biar kita nggak kaget gitu. Kamu kagetan tuh udah nggak hits lagi lah sekarang. Oke. Kita ngobrolnya ini dari yang serius sampai yang nggak genah ya kayaknya. Yang nggak serius gitu ya. Fenomenanya lucu-lucu soalnya ini kayaknya fenomena perilaku yang normal di new normal. Boleh cerita dulu deh, ayo silakan. Apaan nih? Cerita apa nih? Cerita yang kamu observasi aja, perilaku yang mungkin nanti menjadi normal di new normal tuh apa aja kira-kira? Oh, kalau menurut ini ya observasi pastinya yang jelas muncul namanya family like is living in anxiety. Jadi banyak kecemasan di dalam keluarga nih. Itu yang paling pertama ya yang aku lihat. Karena dari keluarga itu pasti udah mikirin buat keselamatan kesehatan anaknya, apalagi nanti udah mau masuk new normal itu kan antara ini sekolah jadi buka apa enggak, terus habis itu kalau misal pun nggak buka kemudian online, terus apa yang harus dilakukan orang kemarin lockdown, ternyata ini juga bisa bikin pengaruh yang besar banget gitu loh ke depannya. Karena pada akhirnya family ini juga bagi keluarga, orang tua ini maksud saya. Kayak gitu sih. Jadi kalau aku lihat pertama dari family-nya dulu muncul anxiety. Gitu. Ya sih kelihatan. Terus selain itu apa lagi? Kalau yang lain jelas kayak misal orang-orang extrovert kayak gitu tuh pasti muncul the rise of loneliness and depression. Oke, kita terusin lagi ya. Ada lagi mungkin selain, jadi tadi udah kecemasan, ini temanya jelek-jelek bener ya, kecemasan, terus depresi sama kesepian, terus ada lagi mungkin? Jelas perilaku disiplin itu pasti akan meningkat sih. Perilaku disiplin? Gimana misalnya? Ya kan sekarang udah mulai namanya cuci tangan itu udah kayak PSBB ya. Karena kan sebelumnya sebenarnya movement cuci tangan itu kan udah dilakukan salah satu sabun cuci tangan. Ya kan, tapi disiplinan itu yang belum ada gitu loh. Nah, terus ya karena kalau dilihat itu kan kayak misal juga kita pakai masker saat keluar, rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, kesehatan tubuh. Nah, yang paling agak susah tuh menjaga jarak. Oh iya. Jadi udah dikasih batasan ya mungkin ya. Misalnya orang-orang tua mungkin lebih seneng kalau anget kan, lebih seneng jadi akhirnya yang itu harusnya dikosongkan akhirnya jadi ditempatin misalnya kayak gitu. Terus nggak ada yang sungkan, orang Jawa, orang Indonesia lah, orang Timur tuh sungkan untuk negur misalnya. Oke, mungkin ada lagi yang tambahannya. Kalau aku sendiri melihatnya sih selain tadi ya level kecemasan misalnya, kemudian ada depresi, kemudian perilaku hidup sehat. Misalnya kalau aku melihatnya dari sudut pandang seorang pekerja misalnya. Jadi sekarang tuh mungkin ini menjadi pembelajaran juga untuk perusahaan-perusahaan gitu. Jadi orang kerja itu nggak harus hadir secara fisik. Ya kan kalau sekarang jadi kayak seolah-olah ini tuh ngasih pembelajaran buat perusahaan-perusahaan yang masih konvensional gitu, bahwa
dulu aku tuh pernah punya pengalaman. Jadi kalau misalnya lembur itu udah harus hadir fisiknya, jadi semua ruangan tuh harus hadir, padahal di sana dia nggak ngapa-ngapain, tapi yang penting hadir fisik gitu. Itu kan melelahkan ya, padahal itu kerjaan orang yang karena dia mungkin nggak benar manajemen waktunya, membuat semua orang di dalam departemen itu tuh jadi harus lembur gitu, padahal ya itu bukan kerjaannya misalnya. Nah di momen itu tuh, di momen ini nih saya belajar gitu, jadi dia nggak hadir secara fisik nggak apa-apa, yang penting kerjaannya selesai. Ya nggak sih, dia mau siang-siang ngopi bentar ya nggak apa-apa, asal kerjaannya selesai kan, to-do listnya dia ada targetnya itu terpenuhi ya udah gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, perusahaan juga harus belajar gimana caranya. Jadi selama ini mungkin mengandalkan kehadiran orang secara fisik ya. Jadi kadang-kadang tuh data itu amburadul gitu loh yuk. Jadi data itu amburadul, yang penting nanti kalau pas ada perlu orang suruh kerja suruh nyari. Nah di momentum ini juga perusahaan juga jadi harus belajar, terutama orang HR, belajar gimana caranya memanage itu kerjaan gitu. Jadi sebenarnya kan kita udah punya alat banyak tuh, ada scanner ya kan, terus kemudian ada Excel itu kan buat ngeresum data kan, tapi selama ini mungkin nggak dilakukan gitu. Jadi data-data itu entah kemana-mana lah, itu nanti kalau dibutuhkan baru dijadiin satu. Nah sekarang di work from home ini ngajarin untuk gimana caranya data itu integrated gitu. Jadi nggak pas tiba-tiba perlu terus akhirnya harus pontang-panting jadi lembur. Jadi kalau kemarin tuh yang di layoff cuma 10 orang, kalau yang di layoff 500 orang gimana ceritanya, itu datanya kemana-mana. misalnya itu sih yang dari sisi kerjaan. Mungkin itu lu mau nambahin lagi mungkin. Apa ya? Oh, orang tua. Yang tadi nyambung Ayu. Orang tua. Jadi maksudnya kan selain kecemasan karena bisa nggak sih itu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, nanti anaknya kesehatannya gimana. Nah, terus PR-nya orang tua tuh tambah yuk, gimana caranya aku bisa menemani anakku tuh ya gitu. Jadi mungkin ilmunya itu hanya sebatas ilmu yang penting jalan aja gitu, tapi ternyata 2 bulan stres juga Bu, ternyata Bu, berarti ini ya, bukan cuma work life balance tapi work life play balance, pakai play Bu. Jadi nggak cuma hadir secara fisik, tapi gimana caranya bisa ikut menikmati belajar bareng anak, bermain bareng anak. Ternyata berat ya. Ternyata itu perlu ilmu sendiri ternyata. Yep. Emang ini sih banyak perubahan ya yang terjadi. Yaitu sih tadi kayak misal tadi aku udah nyebutin loneliness, depression, itu pun juga akan muncul, anxiety tambah. Ini benar-benar meningkat banget sih. Karena kan orang tua yang nggak siap ya, balik lagi perilaku adaptasinya, dia ready nggak sih ngadepin new normal. Tapi kita perlu tahu deh, new normal apa sih sebenarnya? Jangan-jangan ada yang nggak tahu. Apa itu new normal? New normal tuh kalau dari definisi pemerintah ya, pemerintah tatanan baru untuk beradaptasi dengan corona atau COVID-19. Jadi itu nggak serta-merta terus tiba-tiba kita dicemplungkan gitu, enggak ya, tapi itu proses adaptasi, berarti bertahap berarti ya. Iya, jelas. Kita ini kembali ke kehidupan normal sebenarnya kalau bisa dibilang. Karena kan kita turun ke basic Bu di Maslow. Iya benar. Ya nggak, kita balik ke basic loh, ke kebutuhan manusia yang paling dasar. Sudah nggak ada namanya kita aktualisasi diri, prestis itu udah, itu udah sangat-sangat kita udah nggak di sana, udah nggak di tingkat kelima di dalam Maslow. Turun memang ya kan? Dari consumer behavior pun coba kalau kita cek tuh kebutuhan tuh orang udah nggak mikir lagi tas merek apa gitu ya. Nyicil mobil apa gitu enggak. Yang penting memenuhi kebutuhan kan, kebutuhan makan, minum, kesehatan itu yang paling penting. Makanya sekarang perubahannya adalah adaptasinya nggak cuma jadi konsumtif, tapi pada akhirnya mereka mulai menabung,
lebih apa ya, financial planningnya lebih diperbaiki lah. Benar. Seperti itu. Mungkin juga perilaku yang swasembada pangan gitu. Jadi nggak semuanya harus beli gitu. Betul sekali. Ibu mungkin bikin kelas tuh Bu, kelas menanam. belum ininya nih, belum pinter Bu menanam Bu. Perlu ahlinya, nanti kita undang deh ya. Next time mungkin narasumber. Terus apa lagi ya Ros ya kira-kira? Selain teknologi, penggunaan teknologi. Jadi iya. kebutuhan terhadap teknologi itu semakin tinggi gitu. Jadi sekarang coba dulu tuh kita pakai Hangout, kita pakai Google Meet gitu, atau pakai video conference itu kalau meeting aja gitu. Nah sekarang tuh ternyata anak-anak tuh sekolah pakainya itu loh. Anak-anak SD, anak kelas 2 itu mereka meet up by Zoom, mereka meet up by Google Meet kayak gitu. Jadi kebutuhan akan teknologi itu semakin tinggi gitu. Itu benar banget itu. Tapi bener loh itu apa namanya, prediksi yang namanya artificial intelligence tuh udah mulai tuh. Iya. Ini udah waktunya, ya kan? Udah waktunya bergerak gitu. Udah artificial intelligence versus humannya kemana mulai berkurang. Kayak mungkin shopping pun kita udah semua teknologi yang kita andalkan, nggak cuma ya konvensional shopping doang gitu kan. Nah tapi orang-orang ini kan jadi proses adaptasi lagi, padahal beda-beda Ros, tiap orang kan berprosesnya. Nah ini yang bisa bikin orang ya itu tadi cemas, bisa stres, nah itulah ya kan. Iya. Tuh perilaku yang muncul. Misalnya nih kalau misalnya ujian nih, sekarang anak SD pun ujian udah pakai aplikasi kan. Lihatlah itu di mana emaknya itu melek atas teknologi itu seberapa besar. Misalnya nih dibuka itu dalam waktu 23 jam. Itu kelihatan tuh kalau yang melek teknologi itu 1 jam 2 jam aja itu pun kalau ibunya slow ya, itu udah selesai. Nah, sedangkan yang nggak melek teknologi pasti akan semakin sering bertanya, kemudian waktu penyelesaiannya makin lama gitu dibandingkan yang lain. Akhirnya ya memang semuanya harus dipaksa gitu karena kondisi sih. Gitu. Itu kemudian apalagi ya selain kesadaran akan kesehatan tinggi, mungkin nanti orang-orang juga akan semakin, yang dulunya kalau ketemu itu lumrahnya adalah salaman ya, cipika-cipiki, mungkin sekarang jadi jaga jarak Bu. Jaga jarak gitu. Aku bayangin kalau orang pacaran sekarang kayak gimana coba yuk. Ayo jaga jarak. Aku masih bingung kalau boncengan itu gimana gitu kan. yang satu nanti mepet ke depan, terus jaga jarak di tengah. Terus yang bonceng itu mepet belakang Bu. Jadi ini jarak. Jarak. Kirain ada tambahan box gitu Bu. Oh, untuk jaga jaraknya ya. Ya itulah, ini pada akhirnya mungkin kayak perilaku kayak konformitas udah mulai berkurang kali ya Bu ya. Iya benar. Orang udah mungkin jadi selain udah nyaman udah semakin nyaman rebahan ya. Mungkin juga ya situasi ini membuat mereka lebih aware terhadap dirinya, harusnya ya yuk ya. Di situasi seperti ini dia enggak lagi terlalu mikirin pendapat orang, jadi harus ngikut kayak gitu. Harusnya juga sih. Ya itu. Efek-efek. Efek apa lagi dong? Kalau dari efek banyak Bu. Perilaku normal mungkin kalau perilaku perusahaan ya, yang aku bayangin nih, perilaku perusahaan mungkin nanti sesi mungkin akan lebih banyak sesi assessment itu by online. Kemudian jadi mereka akan semakin banyak interview itu by Skype mungkin atau by Google Meet kayak gitu. Jadi kan orang tuh mengakhirkan datang gitu loh. Jadi datang tuh kalau
sudah benar-benar fix bahwa dia itu ready, itu baru diajakin untuk ketemu. Mungkin bisa jadi sign kontrak juga, kan bisa tuh sign kontrak, nanti itu dikirim kayak gitu kan, dia sign kontrak, nanti kedua belah pihak udah nerima, baru nanti dia suruh berangkat. Kayak gitu. Kemudian mungkin fleksibilitas jam kerja, menurutku akan lebih banyak ya gitu. Banyak perubahan sih di new normal tuh, nggak cuma sekedar apa yang dikatakan pemerintah, kedisiplinan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi padahal banyak banget yang bakal terjadi. Mungkin ya itu tadi yang kita bisa sebut new abnormal. Iya, new abnormal. Karena tingkah laku perilaku manusia akan berubah pada akhirnya. Benar. Berubahnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mungkin yang kelihatannya positif karena mungkin baru kelihatan satu, mungkin jadi bagus. Tapi kalau itu jadi banyak, mungkin bisa jadi juga jadi abnormal juga yuk. Misalnya nih, aku bayangin perilaku gotong royong gitu. Perilaku gotong royong. Iya, betul. Kan semakin sedikit tuh semakin nggak confirm mereka gitu. Itu bisa jadi nantinya akhirnya orang nggak lagi peduli tentang orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di masyarakat itu juga nggak membangun gitu loh, nggak ada orang atau sosok yang membangun konformitas di lingkungannya. Tetapi alhamdulillah sih kalau di Jawa, di lingkungan Jawa itu karena pengaruh kemarin tuh banyak pencurian atau pencopetan karena pembebasan beberapa narapidana itu. Jadi Solo dan sekitarnya itu nggak aman. Nah, yang dilakukan oleh bapak-bapak di lingkungan sekitar itu adalah mereka membuat jadwal kayak piket ronda gitu. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi dari puasa sampai sekarang itu masih berlangsung. Itu juga salah satu cara untuk membangun konformitas. Karena sebelum itu nggak ada perilaku itu, banyak kehilangan mereka dengan berani masuk ke lingkungan kayak gitu. Karena orang tuh kan nyaman di dalam rumah kan, jadi dia akhirnya nggak peduli dengan tetangga yang di sebelahnya kayak gitu, dikiranya ya normal-normal gitu. Bahaya ya kalau kita nggak peritilin satu-satu gitu. Iya. Apalagi aku sih sempat pindahan kan juga gitu. Oh iya. Maksudnya kan karantina. Udah karantina kapan ketemu tetangga, Bu? Udah hampir berapa bulan gitu kan. Yang aku kenal tetangga baru dikit. Oh, sampai sekarang belum pernah ketemu ya? Ya baru dikit, baru 1-2, Bu. Padahal kanan kiri depan itu masih ada. Cuma ya baru 1-2. Ya karena kondisi ya. Aduh, ya takutnya ya itulah nanti kalau kena apa, yang salah siapa kan gitu kan. Mana kita istilahnya, aku orang baru di lingkungan yang baru gitu loh, apalagi pada saat lockdown kan gitu. Iya itu sih. Benar. Apalagi ya, mungkin family anxiety itu meningkat loh. Jadi kaum rebahan itu yang kemarin kamu bahas, kaum rebahan itu sekarang ya kan, kaum rebahan itu kadang suka mencari aktivitas. Nah, aktivitas barunya itu kadang-kadang memicu dia untuk berpikir atau akhirnya menimbulkan kecemasan sendiri, kayak film misalnya. Kan lagi hits tuh film-film yang kamu cerita itu tentang apa? Pelakor ya. Kemudian akhirnya iya, Bu, ya Tuhan. Dan akhirnya negatif itu. Mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri itu tentang pelakor itu ya, dan persepsi masyarakat terhadap fenomena ini, karena itu tuh sebenarnya adalah pengaruh film ya. Kemudian bisa jadi film itu secara keseluruhan bukan ngomongin pelakor atau pihak ketiga, tetapi bisa jadi ngomongin tentang kedua belah pihak atau pasangan ini gitu. Bisa jadi pelakor itu hanya side effect-nya, tapi keharmonisan di antara kedua orang ini yang sebenarnya jadi main problemnya. Nah, tapi kan orang lebih senang ya kalau menyalahkan orang lain ya. Jadi pihak yang victim itu pokoknya paling enak lah pokoknya. Nah, akhirnya jadinya gitu deh. Ya kan? Iya, karena perilaku di Indonesia itu udah mendarah daging begitu, Bu. Suka berkonflik, Bu.
apa ya, pada akhirnya suka orang-orang yang ya kalau kamu sedih kita seneng gitu loh. Kan gitu kan. Itulah makanya sebenarnya kemarin ketika aku share soal efek yang paling heboh kan Korea, apa, drama Korea itu ya. Apa tadi kemarin tuh, aku lupa judulnya. Aku belum nonton sih, cuma itu efeknya luar biasa itu. Tentang pelakor itu, ternyata nggak cuma kenanya ke single, orang yang single gitu loh, tapi ya termasuk ibu rumah tangga atau ibu pekerja, dan juga janda sebenarnya. Dari beberapa segi kita nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong kalau cuma salah satu nih yang kena efek gitu, tapi semua ternyata sudut pandang. Kemarin tuh terus banyak juga setelah aku share yang apa DM aku soal single, dia kena tuh karena di apa tuh namanya, kantornya dia udah nggak diundang lagi kan. Nggak diundang catering karena dia single, istrinya punya aturan baru. Bayangin, new normal in family life gitu kan. Jadi orang single nggak boleh masuk di dalam rumah gitu loh. Nah itu kan aneh. Jadi lah itu juga single tapi dia janda, nggak masalah karena di film itu janda, nggak apa-apa. Sakit. Nah tapi ternyata setelah aku share itu ada beberapa temen juga yang DM, termasuk yang ibu rumah tangga yang pada akhirnya malah dia benar-benar juga mau berpikir positif, tapi ternyata ini apa, cerai gitu loh, Ros. Dan juga dari segi mungkin yang janda juga ya, Ros ya, tetap ada namanya kecurigaan orang lain itu ada. Ya itu sih sebenarnya kayak gitu udah lama ya, cuma makin kesini karena ada new normal ini, karena kelamaan di rumah, jadi terus pikiran itulah jadi ibunya kurang kesibukan ya kan, terus jadi mikirnya ya begitu. Jadi ada perilaku baru gitu, punya apa namanya, punya perilaku baru. Makanya aku beberapa kali pernah baca sih malah dengan adanya work from home itu apa namanya, istri itu bisa tahu tingkat keselingkuhan suami. Itu meningkat. Terus belum lagi juga ada keharmonisan juga meningkat gitu loh. Jadi ada apa ya, ada plus sama minusnya ya, plus minus gitu kan. Banyak yang berita juga pada akhirnya dengan efek lockdown kemarin kan banyak yang hamil kan, punya anak berapa persen gitu loh. Nah itulah itu yang terjadi kan. Nah besok new normal, nah itu yang kita nggak tahu. Banyak efek-efek juga, mungkin salah satunya crime ya. New crime new crime. Oh malah itu ya, dari kemarin itu nggak usah nunggu new normal itu. Lah ya, apa, new crime-nya tuh beda lagi. New crime-nya karena terus juga kecurigaan, akhirnya berantem dong lah kan gitu loh. Itu bisa jadi gitu kan. Bukan cuma ini apa, penjarahan atau pencurian, tapi bisa perang dunia antar istri dan wanita lain kan gitu. Aduh, aneh-aneh ya. Kemudian mungkin kita mau melihat dari sudut pandang ini adik-adik yang sekarang mungkin udah lulus nih kan. Sebenarnya banyak tuh sejak lockdown kemarin itu banyak adik-adik yang sebenarnya sudah memasuki masa wisuda sebenarnya. Gitu. Tetapi mungkin juga mereka dapat acara wisuda cuma ijazah dikirimkan, sedih ya sebenarnya. Kemudian dengan kondisi perusahaan yang makin sedikit gitu, mungkin sedikit untuk membuka lowongan kerja, mungkin jadi ada kecemasan juga sih di diri mereka. Gitu. Mungkin perilakunya adalah nanti yang muncul adalah adik-adik ini berusaha bagaimana caranya dia mendapat knowledge yang lebih banyak biar dia mempunyai daya saing lebih tinggi. Iya, pada akhirnya ini ya apa, improvement skills ya. Iya, kompetensi. Gitu. Beruntung adik-adik yang selama ini mungkin mau berusaha lebih keras untuk dapat tempat magang kayak gitu atau tempat belajar gitu.
itu jadi nilai plus buat dia, walaupun itu di katanya sih kalau di universitas sekarang kan sebenarnya udah dibatasi ya untuk magang kayak gitu. Tetapi sebenarnya justru nilai plus menurutku untuk adik-adik yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan gitu, karena dia dapat pengalamannya di situ gitu, dan dia jadi lebih matang karena itu. Tapi balik lagi sih Ros, pada akhirnya kita nggak bisa naik ke dalam Maslow kelima, aktualisasi diri dan ya itu prestisnya gitu loh, prestisnya kita. Mungkin saja pada akhirnya kayak perusahaan-perusahaan besar punya nama sudah membatasi SDM kan gitu loh, dan pada akhirnya kesempatan untuk lowongan pekerjaan itu kan berkurang. Nah kita nggak bisa berpikir lagi karena suatu prestis, suatu aktualisasi diri. Aku kerja di Pertamina, aku kerja di PLN, aku kerja di Astra atau mana lah gitu, sudah bukan utama sih jadinya. Pada akhirnya mungkin nanti di new normal akan yaitu lagi kebutuhan untuk hidup. Aku butuh uang, ya udah kerja apa aja, kerja di perusahaan mana aja yang bisa biayain aku untuk hidup gitu loh. Udah nggak ada pikir-pikir untuk prestis lagi sih. Itu yang mungkin akan terjadi di dalam dunia kerja ya menurutku. Iya, benar. Kemudian mungkin bisa jadi mereka tidak akan lagi tertarik, sebagian besar mungkin tidak lagi tertarik untuk kerja sama orang gitu. Nah ya, secara mandiri pada akhirnya. Mandiri gitu. Entrepreneur kayak gitu. Benar, mereka udah bisa melihat peluang, mereka memanfaatkan kesempatan itu tadi gitu, yang enggak dilirik sama orang-orang yang mungkin lebih pintar tetapi nggak berani ambil resiko. Jadi di new normal nanti orang yang berani ambil resiko itu akan lebih sukses daripada orang-orang yang mungkin lebih pintar tapi nggak berani ambil resiko, ya nggak sih? Iyalah, kan ini adaptasi, benar-benar adaptasi kebutuhan Bu. Kalau kita nggak berusaha secara nggak berani untuk ambil resiko ya nggak survive. Iya. Benar. Kalah perang gitu loh. Iyalah. Gitu, itu sih. Kayak gitu Ros. Kalau kamu ada lagi nggak yang mau kamu utarain? Aku paling ini aja sih. Mungkin ini kayak outlier gitu sih. Jadi seharusnya kan kemarin kita udah 2 bulan di rumah, itu seharusnya kan perilaku itu udah melekat ya, karena kan secara teori itu kalau 21 hari dilakukan terus-menerus itu kan menjadi bagian dari diri kita. Tapi ternyata aku masih melihat beberapa orang itu saat keluar itu, saat dinyatakan bahwa kita memasuki new normal, dia new normal juga itu maskernya dicopot. Kemudian mereka ini benar-benar kalau tadi jarak, kalau pakai masker tuh karena mungkin dia belum beradaptasi sama proses itunya aja ya, jaraknya. Tapi kalau ini sampai masker itu benar-benar dilepas. Nah mungkin dia nggak ngerti apa maksud normal gitu loh. Iya. Ya kan, pikirannya new normal ya adaptasi baru seperti halnya kembali ke kehidupan yang dulu normal sebelumnya kan gitu lah. Itu yang mungkin masyarakat juga perlu tahu. Balik lagi sih, mungkin perlu kita tekanin lagi ya, definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, karena memang belum ada ininya kan, protokol yang jelas. Bukan protokol, obatnya gitu loh. Jadi menunggu waktu itu kan kita nggak tahu jangka waktunya berapa lama. Nah disitulah perilaku new normal ini tuh kaitannya dengan kedisiplinan dari dengan memakai masker saat di luar rumah, rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, kesehatan tubuh sampai jaga jarak. Nah ini yang mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti sebenarnya new normal sendiri itu apa. Mungkin seperti itu, makanya kalau kita lihat ada yang tetap nggak pakai ya mungkin dia nggak ngerti sebenarnya new normal itu seharusnya seperti apa.
Bisa jadi atau dia mungkin yang nggak aware juga terhadap informasi-informasi yang ada, bisa jadi. Tapi kalau dari sisi psikologi sendiri bisa loh diartikan new normal itu sebuah terapi psikis dan efek kejut bagi kita untuk memikirkan ulang. Itu untuk introspeksi betapa rapuhnya kehidupan sosial kita kemarin gitu. Jadi lebih tertata, tersistem, terstruktur, rapi, masif, tetapi kita sadari begitu rapuh dan labil ketika sebuah batu itu menimpa. Sebenarnya kehidupan sosial itu seperti itu. Tapi padahal kalau di dalam WHO itu kan kesehatan itu kan definisinya adalah kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kesehatan sosial. Kesehatan sosial juga. Iya, jadi 3 itu yang ada di definisi WHO itu tuh 3 penting itu. Kalau kita kan soalnya fisik, mental, udah ya. Tapi kan mental, fisik, mental ini juga dipengaruhi paling besar kan sosial, kehidupan sosial. Iya, social health. Itulah. Makanya new normal ini ya itu sebuah terapi psikis dan efek kejut tadi kalau kita bisa lihat dari sisi psikologisnya. Iya. Itu Ros. Benar gitu. sih. Jadi pada akhirnya tuh di new normal ini kan mendorong kita tuh untuk fokus dan mengefisiensi tenaga pikiran untuk hal-hal yang kita butuhkan saja. Gitu. Iya. Mungkin selama ini ya memang kita terlalu banyak ngeluarin energi pikiran kita untuk hal-hal yang sebenarnya itu apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, bukan apa yang kita butuhkan. Gitu. Jadi jadi di kondisi sekarang tuh kita jadi memang harus kayak mereview lagi gitu. Seharusnya review itu udah dilakukan selama work from home kemarin sih. Itu kan fasenya apalagi puasa kan. Harusnya itu udah kalau mau refleksi ya, itu di situ lah udah habis-habisan lah harusnya. Itu tinggal introspeksi. Benar. Iya, waktu introspeksi ya waktu kemarin puasa kan gitu. Jadi waktu ini tuh udah tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi aja sih. Gitu. Nah itu tapi kita nggak bisa ini ya, mungkin akan beberapa masyarakat, beberapa populasi pasti akan yaitu tadi akan masuk ke dalam abnormalnya. Iya. Perilaku abnormal, anxiety, loneliness, depression itu pasti akan muncul, akan bertambah. Jadi nanti itu kebutuhan akan psikologi gitu ya, kebutuhan yang berhubungan dengan pemenuhan batin itu nanti akan semakin meningkat itu pasti. Semakin banyak. Jadi ini sebenarnya sih bahasan kita tentang new normal, new abnormal itu adalah semacam jembatan kami Naraya untuk bikin teman-teman itu aware terhadap kondisi new normal gitu. Jadi jangan di kondisi new normal itu terus kemudian kita jadi nyalah-nyalahin gitu. Kemudian jadi bad mouthing pihak yang lain atau nyinyirin gitu ya. Sebenarnya fase new normal itu sebenarnya fase kita untuk saling gandengan tangan sih, saling menguatkan yang lain lah. Udah cukup lah kayaknya kita nyalah-nyalahin. Jangan-jangan ini karma selama ini kita suka bad mouthing orang lain kan, suka melihat orang dari sisi negatifnya gitu. Ya udah selesai lah itu, udah tutup buku lah. Di fase ini kita mau share energi positif gitu, share tentang apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat atau kita butuhkan untuk kita kembali ke tatanan yang baik gitu. Jadi di bulan Juni ini kita nanti tetap akan ada obsesinya tetap bahas tentang berbagai macam sudut terkait dengan penyesuaian terhadap tatanan sosial yang baru. Nanti ada juga kelas online ya, namanya Rubik, ruang berbagi ilmu dan ide kreatif. Itu nanti kita akan undang narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi nanti kita akan ada dari industri, ada dari pendidikan aja ya, kemudian dari mana lagi ya? Klinis ada. Oh iya, dari klinis juga ada. Klinis, industri tadi udah ya disebut ya. Kemudian nanti ada juga kelas intensif gitu. Kelas intensif ada, kelas konsultasi online ada, healing pun ada, healing kesehatan ya, itu juga ada.
Kemudian nanti terkait kalau misalnya pingin tarot gitu ya. Jadi tarot itu hanya media, bukan tarot healing ya. Jadi bukan tarot memprediksi masa depan gitu. Itu bukan bagian dari Naraya sih itu. Nah, itu ada juga gitu. Jadi memang benar-benar new normal ini kemarin ya, work from home itu jadi fase buat Naraya juga untuk momentum untuk merefleksi diri juga gitu. Jadi nggak cuma human yang merefleksi, tapi juga perusahaan-perusahaan pun refleksi. Sistemnya jadi baru. Sistem mereka kan jadi terbarukan. Gitu. Itu kalau yang sehat ya. Itu kalau yang sehat. Jadi kita pengennya menularkan yang sehat-sehat ke teman-teman, ke sahabat-sahabat Naraya semua gitu. Kira-kira obsesinya apa aja ya, Ros? Mungkin bisa kasih bocoran deh untuk bulan Juni ini sama kelas-kelas Rubik. Jadi buka kepean, Bu. Jadi nanti obsesinya ada tentang ekstrovert, tadi udah dibahas sama Mbak Ai ya. Ekstrovert masih betah stay at home gitu. Jadi kan pasti nggak langsung. Jangan-jangan dia makin depresi. Atau ada mungkin orang yang ekstrovert tapi bisa survive selama fase work from home. Mungkin Mbak ini mungkin nanti ya, pembicara ini yang kita suguhkan nanti mungkin mau berbagi bocorannya, berbagi tipsnya. Kemudian ada lagi tentang hobi as self therapy gitu. Jadi selama ini kita ngomongin self therapy itu harus ketemu sama psikolog mungkin ya, harus fase khusus meditasi mungkin ya gitu kali ya. Jadi tapi ternyata self therapy mungkin sebenarnya kita bisa melakukan hal sehari-hari yang kita lakukan itu sebagai self therapy, bisa jadi ya. Enggak, memasak mungkin ada yang suka masak, itu mungkin terapi kalau kita tahu caranya gitu. Nanti kita hadirkan juga ada Mbak Indira ini. Kemudian nanti ada juga tentang apalagi ya, tentang baby wrapping ya, itu untuk yang orang tua. Jadi gendong yuk. Jadi kan work from home kan makin rempong ya, ibu-ibu ya. Mungkin anaknya 3, yang satu masih bayi tapi harus nemenin anaknya. Nanti jam berapa sampai jam berapa nemenin anaknya yang satunya. Soalnya kan ini kan anaknya kan sekarang juga sekolahnya online, Bu. Lah iya. Jadi makin repot. Iya, anaknya yang satu pengen main-main misalnya. Nah, kami sajikan juga tentang baby wrapping gitu. Bagaimana caranya gendong tuh kan. Kalau katanya kalau cara gendongnya bagus, bener, itu bisa nyaman buat si ibu, buat si anak juga. Jadi ibunya bisa ngapa-ngapain dengan enak, ngajarin kakak-kakaknya misalnya. Tapi adik yang di belakang ini juga selain attachmentnya juga kuat ke ibunya, juga dia juga nyaman, nggak rewel gitu. Itu kalau dari obsesi. Nanti kalau dari Rubiknya itu ada tentang artificial intelligence. Itu nanti kita undang pakar dari PLN. Kemudian menarik ini. Kemudian ada lagi, aku ya yang hari Jumat besok tuh tentang new normal di HR services gitu. Jangan sampai jadi pelayanan HR itu sebagai pelayanan utama itu jadi ketinggalan. Karena kan data-data semua ada di situ. Yang pertama itu, kemudian artificial intelligence, kemudian ada juga tentang homeschooling for parents. Ternyata itu tadi ternyata orang tua penting ya. Itu dah kaitannya yang tadi aku sebutkan, family and living society. Habis itu muncullah family ini udah muncul. The new school itu udah di homeschooling gitu, semua online dan orang tua harus ready untuk mengajar anak, membersamai anak tuh. Yes, dan namanya orang tua nggak bisa nyalain sekolah lagi dah. Benar. Itu bu gurunya gimana sih, udah gak zaman lagi. Udah nggak bisa itu, nggak bisa komplain. Iya, gitu. Nggak bisa WA bu gurunya lagi. Jadi kita sajikan nih homeschooling for parents itu biar orang tua itu juga ready. Ternyata orang tua itu juga harus belajar loh tentang homeschooling. Ya nggak sih, gimana caranya? Jadi orang tuanya pintar, anaknya pintar juga gitu nanti. Betul. Kemudian ada juga tentang healing. Jadi nanti ada Mas Wahyu Bramastyo itu nanti akan ngomongin tentang self healing. Jadi mempersiapkan dirinya teman-teman untuk
memasuki new normal, tapi jangan sampai dirinya itu nggak di-healing dulu gitu. Dirinya udah kelewatan dulu Bu, udah diajak lari tapi dirinya ternyata masih terluka. Aduh, kasihan banget. Nanti akan ada sesi healing sama Mas Wahyu. Jadi susah ini ya untuk apa persepsi adaptasinya itu loh, untuk di new normal itu kan perlu di healing dulu itu. Oh benar. Aduh, ini udah banyak banget ya. Tema-temanya memang sudah disesuaikan ya. Kita berdua sesuaikan dengan kebutuhan yang memang real di lapangan. Gitu. Terus ada kelas intensif kan? Kelas intensif juga. Kelas intensif, kalau kelas intensif itu yang ngasih sampai saat ini masih 2 narasumber, saya sama Ayu. Kalau dari Ayu itu ada apa Bu? Boleh disebutkan Bu? Entrepreneurship class. Jadi nanti ada entrepreneurship apa namanya, business plan for startup sama business plan for developing. Terus habis itu sama business plan and apa recruitment startup. Terus yang keempat adalah personal branding plan. Jadi ada 4 kelas sih, tapi silahkan dipilih yang mana yang memang dibutuhkan, karena memang kebanyakan sekarang UMKM ya yang paling ini kerasa, karena terus pada akhirnya harus mengubah sistem. Benar. Mengubah sistem perusahaan. Sebenarnya nggak cuma UMKM sih, perusahaan manapun ya yang itu bisa. Kemudian ada kalau intensif kelasnya yang satu itu dari HR class. Jadi HR class tuh ada apa ya, aku aja lupa. Jadi HR class jadi ada HR class untuk yang pemula, nanti ada HR class juga untuk intermediate, terus nanti kita akan ada juga kelas tentang ngomongin job analisis. Kemudian yang terakhir ini aku batasi baru 4 dulu, yang keempat tentang bagaimana cara menulis job description yang baik gitu. Ini penting karena kalau kita nggak punya job description yang bagus, yang benar, itu ya jangan harap terlalu banyak terhadap output yang dimiliki karyawannya, karena kita aja nggak tahu tentang apa yang mau dimaui dari jabatan itu, gimana orang yang memiliki jabatan itu akan tahu. Nah, sama berarti kalau kalau untuk startup ya bisa loh ya. Bisa banget, bisa. Jadi habis belajar di tempatku terus belajar di tempatmu gitu loh. Iya. Iya dong. Iya, habis ngerti bisnis plan, habis itu mulai ngembangin bikin job description-nya, job analisisnya untuk orang-orang yang terlibat kan gitu. Iya, benar. Jadi kita kerja itu by system. Kalau by system kan lebih enak ya. Jadi nanti ngukurnya gimana, kemudian kalau mau ngasih bonus base-nya apa kayak itu. Jadi nggak by perasaan lah, by kira-kira, itu kan susah. Terus nanti kalau tiba-tiba ada unplanned gitu, apa perubahan yang tidak terencana kan, jadi kita lebih ready. Kemudian selain itu kita juga ada kelas tarot reading ya. Tarot reading itu sama Rian. Kemudian ada konsultasi online, itu konsultasi psikologi ya. Ada 2 pilihan, by WhatsApp atau by video call. Itu nanti by appointment. Kemudian ada juga meditation, healing meditation ya. Itu durasinya 1 jam, itu juga by appointment. On schedule. Oke, itu aja sih. Itu baru di bulan Juni ya. Kita udah mikirnya sampai di bulan Juli ya, Pak. Nanti bulan Juli kita juga akan ada kejutan nih. Jangan dikasih dulu, jangan dikasih. Iya, nggak dikasih ini, masih disimpan. Juni dulu aja, biar teman-teman mau join di Obsesi, di Instagram Live, dan juga intensifnya ya. Ya, di Rubik juga, di Rubik dan intensif kelas. Jadi emang siapapun yang mau, yang tertarik ya join aja. Ada yang free kelas, ada yang ini. Kelas intensif itu intensif banget kok, maksimal hanya 5 orang aja, karena kita memang fokus build personnya yang di dalam itu. Jadi kita nggak buka buat banyak orang. Ya.
Oke, itu mungkin ayo ada tambahan, mungkin highlight terakhir sebelum kita tutup. Apaan ya Bu ya? Highlight terakhir, ya ini sih, tetap ini ya, apa namanya? Kok jadi bingung sih Bu? Tetap menjaga tetap menjaga kesehatan juga, dan hadapi new normal secara berkesadaran, dan juga melalui proses adaptasi itu memang step by step, tapi tetap harus kita lewati dengan senang, dengan bahagia. Jadi jangan sampai di persepsi kita ataupun pandangan kita lah ya, berpikir negatif ke depan. Ya hidup sekarang ya sekarang aja yang kita lihat ya. Iya, nyatanya 2 bulan kita juga hidup ya, nggak kemana-mana. Iya Bu, gitu kan, betul. Ya? Iya, jadi maksudnya maksud Bayu adalah saya sepakat banget bahwa hadapi aja gitu, dihadapi. Kita hidup untuk hari ini, makanya hari ini itu adalah hadiah. Udah kayaknya sudah saatnya kita belajar untuk menghargai hidup sedikit demi sedikit gitu, biar kita lebih bahagia ke depannya gitu. Banyak-banyakin bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Oke, terima kasih sahabat Naraya atas atensinya, atas kesediaannya bergabung di Obsesi pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di Obsesi minggu depan. Nanti akan ada narasumber yang baru. Kemudian nanti setiap Rabu ya, sekarang Obsesi ya. Setiap Rabu jam 3 sore. 3 WIB ya kalau di waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur 1 jam lebih cepat Bu. Oke, jam 4. Oke, terima kasih ya